kabar bahagia datang dari Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana. Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember di Pulau Bali. Dan memang yang kita ketahui pernikahan tersebut berlangsung secara tertutup. Dan tim Insert Investigasi mencari serba-serbi terkait pernikahan dari Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana. Pulau Bali selalu menjadi saksi sebagai tempat istimewa dalam perjalanan cinta Bunga Citra Lestari. Bali dipilih sebagai lokasi melembagakan hubungan dengan Tiko di sebuah resort mewah secara intimate. Sementara dulu, bersama mendiang Ashraf Sinclair, Pulau Bali menandai kebersamaan mereka beradu peran dalam romansa di film Saus Kacang. Apapun itu, Becel siap melangkah menuju gerbang kebahagiaan dalam pelukan Tiko. Sebuah cerita yang tak tersibak secara gamblang sebelum keduanya bersanding di pelaminan. Meski gelagat asmara sudah sejak lama terendus publik, tapi tentang status mereka kala itu hanya sebatas prasangka. Termasuk ketika mencuat dugaan ada hubungan istimewa di antara keduanya, saat Tiko kerap muncul di sejumlah momen istimewa dalam keluarga BCL. Hadir dalam momen ulang tahun BCL, Tiko juga terperangkap kamera pernah merayakan lebaran bersama ibu satu anak ini. Tapi benarkah di lingkungan sekitar tempat tinggal keduanya? Jauh sebelum heboh beredar kabar rencana pernikahan BCL, hubungan keduanya sudah menjadi rahasia umum di sana. Baik ya, yang kita tahu, kita dengar baik orangnya. BCL-nya juga terus suka bersosialisasi tuh contohnya seperti apa sih, Bu? Ya, kayak Tikonya sering keluar, kita ketemu, kalau ketemu Rama sukanya apa gitu ya? Iya. Yang berdua? Ya, kayaknya acara tunangan kemarin tuh. Kapan itu, Ibu? Ya, sebulan lalu. Berarti para tetangga juga udah kayak mulai tahu ya acara? Iya, udah pada dengar-dengar. Itu mulai dari kapan dengar-dengarnya kabar pernikahannya? Sih kalau udah berhubungan udah lama ya. Lumayan lama. Tapi kalau kabar pernikahannya sendiri para tetangga baru tahu kapan sih, Bu? Ya, pas acara tunangan kemarin tuh udah mulai tersebar udah. Sebelum pernikahan terjadi, BCL atau Tiko tak pernah mengungkap secara gamblang tentang hubungan. Tapi bagi orang-orang terdekat dan para sahabat, tidak ada lagi sekat. Salah satunya muncul ketika BCL dibuat salah tingkah saat Tiko dan Raffi Ahmad tentang cincin berlian yang tersemat di jarinya. Belakangan, publik menduga bahwa cincin itu adalah pemberian Tiko. Meski saat hadir di program yang dipandu Raffi, BCL mengelak bahwa cincin itu bisa dibelinya sendiri. Dari oh my god, cincin pernikahan. Dikasih berlian sama siapa sih? Emang dia bisa beli sendiri. Jangan dong. Emang itu cincin dari siapa? Enggak nanya doang. Nah itu rahasianya. Emang bisa beli, mungkin dia nabung. Lidah bisa berkilah, tapi raut wajah tak pernah gagal menggambarkan isi hati. Reaksi malu-malu Bunga Citra Lestari dianggap sebagai bukti bahwa mereka memang sudah cukup lama menjalin cerita asmara. Terlebih ketika keduanya tinggal di lingkungan yang sama. Tiko dan BCL bahkan hidup berdampingan sebagai tetangga. Beda. Oh beda? Mau dempet. Antara nomor 9 dan 10. Oh, dempet tinggalnya. Nah, kalau misalnya rumah dari BCL dan Tiko itu memang siapa yang paling baru Pak tinggal di sini? Yang paling baru ya Ibu BCL lah. Oh dari BCL. Kalau yang lebih lama berarti Tiko ya. Berarti BCL membeli rumah di sini gitu Pak? Betul. Kalau dari berkas yang masuk sesuai dengan data kependudukannya itu dari kelurahan yang sama. Kelurahan yang sama, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Tapi detailnya RT-nya sepertinya berbeda. Mungkin lokasinya mirip berdekatan tapi kan secara wilayah belum tentu sama wilayahnya walaupun berdekatan secara jarak. Tentang bagaimana takdir cinta mempersatukan dua manusia selalu jadi misteri. Termasuk ketika BCL dan Tiko bahkan telah memulai cerita sebagai teman kampus. Tiko dan BCL tercatat menimba ilmu di salah satu universitas ternama di ibu kota. Meski berbeda angkatan, juga tak ada ikatan saat masih menjadi mahasiswa. Tapi siapa sangka jika berpuluh-puluh tahun kemudian, keduanya bukan lagi sebatas teman kampus, tapi menjelma jadi teman hidup. Saya mengenal Mbak BCL ya, ini dari tahun 2001, karena Mbak BCL ini angkatan 2001. Contoh ruangannya, salah satu ruangan kelas, ini nanti juga akan dipakai untuk kuliah, ini kebetulan masih sudah ada yang masuk. Biasanya BCL di sini, Mbak BCL di ruang ini. Cuma mungkin udah lupa Bapak ya, sering di sebelah betul, mana? Betul, saya udah lupa karena itu tahun
2001, udah lama sekali. Iya, memang Mbak BCL dan Mas Tiko itu alumni di sini. Bukan alumni ya. Kalau Mas Tiko memang alumni di sini, Mbak BCL itu angkatan 2001. Saya mengenal Mbak BCL itu semester 1 dan semester 2. Saya juga pernah mengurusi Mbak BCL waktu itu ya, di semester 1 dan 2. Nah, selanjutnya saya jarang ketemu. Kalau Mas Tiko sendiri ini angkatan 99, jadi 2 tahun lebih tua dari Mbak BCL. Dari teman kampus menjadi teman hidup, BCL dan Tiko juga sama-sama telah melewati cerita bersama pasangan terdahulu sebelum akhirnya bersatu sebagai suami istri. BCL dengan kesetiaan dan ketabahan pasca ditinggal Ashraf, bersanding dengan Tiko, sosok bangkit di salah satu bank terkemuka yang sudah menduduh sejak akhir tahun 2021 lalu. Yang kita ketahui beliau swasta atau karyawan swasta, cuman kita nggak tahu detailnya swastanya di mana atau seperti apa pekerjaan beliau seperti itu. Kalau dari data pernikahan, beliau sudah pernah menikah. Jadi kan Bunga juga sudah pernah menikah, tetapi dengan seseorang yang sudah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian. Adapun Tiko sudah pernah menikah juga, tetapi di situ keterangannya duda cerai atau cerai hidup. Berarti kan dibuktikan dengan akta cerai, seperti itu statusnya. Ya, karena satu duda, satu janda, jadi tidak ada yang dipermasalahkan ya. BCL berhak bahagia agar bisa bangkit dari kubang duka, kembali belajar merasakan sukacita menjalin cerita cinta. Dan di saat BCL sudah menentukan pilihan, bagaimana pula dengan nasib Ariel Noah yang justru sering diharap berjodoh dengan BCL oleh para penggemar mereka? Akankah Ariel mengikuti jejak BCL? Ataukah Ariel masih betah dalam kesendirian? Pada akhirnya, waktu yang akan menentukan. Kontras dengan cerita bahagia BCL Tiko, kisah tragis mahasiswa asal Medan yang ditemukan tewas di kamar kos di Bali menyisakan misteri. Mungkinkah Aldi Sahila Tuan Nababan mengakhiri hidup atau justru menjadi korban pembunuhan? Apa saja kejanggalan yang dirasakan keluarga hingga menyeret nama senior mendiang di Bali, Eva Nababan, yang dianggap mendesak agar TKP segera dibersihkan hingga dituding menguasai telepon genggam milik korban? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menyibak tabir teka-teki terkait kematian mahasiswa asal Medan satu ini sesaat lagi.